Perkenalkan, nama saya Imam Fadil Eka Jasa Putra. Saya adalah flight instructor di API Banyuwangi. Saya mulai bekerja di API Banyuwangi mulai dari saya lulus di STPI tahun 2012. Lalu saya sempat berkarir di Pusbang di 2013, Pusbang Udara. Lalu di 2014 saya sudah mulai bekerja di API Banyuwangi untuk menjadi flight instructor. Saat ini saya memegang lisensi untuk menjadi flight instructor di kelas rating single engine land, single engine C, dan juga multi engine land. Dan saya juga di sini sebagai designated pilot examiner untuk DKPPU untuk fase PPL, CPL, dan IR. Seaplane itu adalah pesawat yang bisa melakukan pendaratan atau landing di darat maupun di air. Jelas perbedaannya ya, seaplane itu bisa digunakan untuk manuver-manuver yang berada di air yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh land plane ataupun pesawat konvensional pada umumnya. Take off pesawat seaplane itu tentunya agak sedikit berbeda ya dengan pesawat land plane. Kalau untuk seaplane secara detail ya, karena saya membawa Cessna 172S seperti di belakang saya, after kita open power full untuk take off, kontrol kalem pesawat harus kita tarik full sehingga posisi pesawat dalam keadaan flow. Lalu setelah pesawat berjalan dan mendapatkan kecepatan yang cukup, kita rubah pesawatnya menjadi step, jadi seperti ini. Lalu lanjut rolling dengan kecepatan tertentu. Untuk di Cessna ini sekitar 40 knot. Kita mulai melakukan tarikan kontrol kalem ataupun nose up. Lalu kita tunggu pesawatnya untuk mendapatkan daya angkat yang cukup dan pesawatnya airborne dari air. Lalu untuk landingnya sendiri, pastinya posisi pilotnya itu berada lebih tinggi dibandingkan sama land plane dengan jenis yang sama. Contohnya C172S ini, biasanya mungkin kami ada referensi kami setinggi apa, yang jelas ini agak berbeda karena kita lebih tinggi. Namun untuk cara pendaratannya secara spesifik untuk C172S ini kami melakukan maintain approach speed di 60 knots. Lalu melakukan approach slope yang kurang lebih sama dengan pesawat biasa, namun untuk proses flaring outnya lebih perlahan dan juga untuk pengurangan throttle-nya lebih perlahan, sehingga kurang lebih kalau bahasanya ceper ya, untuk landingnya ceper. Lalu setelah pesawat itu menyentuh air, kita harus tarik kontrol kalem secara penuh untuk masuk ke keadaan flow, lalu berhenti sendiri. Saya ingat sekali pertama kali saya landing seaplane itu ya cukup kaget ya, karena rasanya jauh banget, amat sangat jauh berbeda dengan land plane. Basic controlling kita selama di air itu seperti taxinya, take off maupun landing, saya rasa banyak perbedaan dengan land plane. Jadi untuk belajar mengenai pembiasaan itulah yang agak susah gitu loh, transisi dari land plane ke seaplane. Kalau untuk land plane mungkin dengan keadaan angin tertentu kita bisa untuk take off dan landing sesuai dengan limitasi pesawatnya sendiri. Namun kalau untuk seaplane tentunya ada satu variabel lagi yang tidak kalah penting, yaitu adalah ketinggian maupun kategori ombak. Jadi tidak hanya tentang angin, tapi kategori ombak juga amat mempengaruhi untuk manuver take off dan landing pesawat seaplane. Untuk manuver-manuver in-flight-nya kurang lebih kita mempelajari hal yang tidak jauh berbeda dengan pesawat land plane ya, seperti exercise turning mungkin, lalu ada stall juga, steep turn, medium turn, maupun force landing altitude. Tapi yang membedakan adalah kita harus mempelajari standar-standar pelayaran lah, kurang lebih gitu. Ilmu standar di pelayaran ya, tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mungkin ilmu mengenai ombak, mengenai angin, lalu aerodinamik terkait pelayaran seperti sailing dan lain-lain. Begitu pula dengan ilmu-ilmu berlabuh lah kurang lebih. Jadi ada mooring, ada docking, ada beaching dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada penggabungan penerbangan dan juga dasar-dasar pelayaran, saya rasa. Sebagai salah satu lembaga
pendidikan dan pelatihan, konsentrasi utama kita memang adalah mendidik SDM di bagian penerbangan ya, yang sekarang ini kan kita ada pilot dan juga FOO. Lalu tidak lepas dari fakta bahwa sesungguhnya Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbanyak, kita punya amat panjang total garis pantai, sehingga tentunya operasional seaplane ini amat sangat potensial di Indonesia untuk penghubung antar masyarakat di Indonesia, dibandingkan kalau mungkin kita bayangkan saat orang membuat suatu airport atau bandara di daratan ya, kan kita bisa tahulah tanahnya berapa banyak, untuk waktu observasi berapa lama, artinya membutuhkan tanah yang saklek ya, kurang lebih di situ, yang tidak bisa diganggu-gugat untuk lain. Nah, water base sendiri seperti yang ada di Pangpang bisa digunakan oleh siapapun. Kita tidak menutup aksesnya untuk sumber daya di laut tempat water base kita itu tidak bisa diambil, tetap bisa diambil. Nah, dari operasi seaplane-nya maupun masyarakat sendiri bisa bergantian untuk menggunakan laut Indonesia yang tentunya milik kita bersama. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi mempunyai inovasi di mana kita membuat pelatihan untuk bisa mencetak pilot-pilot seaplane di Indonesia. Yang tentunya sekarang itu kalau tidak salah ya, di Asia Tenggara itu untuk sekolah pilot yang menyelenggarakan training seaplane itu hanya di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Untuk training prosedur manual kita di AP Banyuwangi itu, syarat untuk menjadi ataupun mengikuti pelatihan sebagai pilot seaplane adalah CPL holder minimal. Or hire, kalau or hire berarti udah gampang ya. Yang penting kita sudah punya CPL, lalu valid untuk medical class 1-nya, kita bisa mengikuti pelatihan seaplane ini. Tentunya kalau seaplane yang kami issue sekarang itu merupakan kelas rating ya, bukan type rating. Artinya seperti saya pribadi, saya memiliki single engine land dan tidak menghalangi saya untuk mempunyai juga single engine C. Jadi sebagai pilot kita bisa mempunyai multi rating, yaitu land, C, bahkan ada beberapa orang ya di Indonesia itu bisa punya fixed wing maupun rotary wing juga seperti itu. Jujur saya pribadi juga kan dengan masa pelatihan saya sebelumnya dan juga mungkin referensi-referensi yang tentunya mungkin belum banyak ya, karena pilot seaplane itu sendiri kan tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kami harus menggali lebih lagi dari senior-senior ataupun pilot-pilot yang sudah duluan di pilot seaplane yang tentunya orangnya terbatas, sehingga mungkin ilmunya yang kita keruk di luar sana dari berbagai stakeholder tidak tersaji sebanyak kalau kita nyari-nyari pengetahuan mengenai land plane. Namun untuk silabus ataupun kurikulum yang sudah approve untuk kita kerjakan, tentunya kompetensi para instruktur mulai dari ground dan juga flight sudah memenuhi untuk kami mengajarkan kurikulum dan silabus yang ada di dalam TPM kami. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin minat dan antusiasme para calon peserta yang akan mengikuti seaplane tentunya belum terlalu banyak, dikarenakan ya mungkin dari kita semua pun belum terlalu familiar dengan operasional seaplane. Yang mesti digalakkan lagi adalah berbagai macam pengetahuan masyarakat pada umumnya mengenai operasional seaplane itu sendiri, dan juga mungkin harus diikuti dengan perkembangan operator-operator yang tentunya mengoperasikan seaplane, sehingga saat lapangan pekerjaannya banyak pun akan ikut sinergi dengan antusias maupun minat para pilot untuk menjadi pilot seaplane. Untuk standar keselamatan tentunya bagi para maskapai ataupun operator manapun yang akan mengoperasikan seaplane tentunya harus melewati fase-fase sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Yang jelas untuk keamanan operasional seaplane ini jelas sudah melewati fase sertifikasi yang dibutuhkan sehingga bisa mendapatkan approval untuk mengoperasikan seaplane tersebut. Kalau di runway ini fix, jelas berpagar ya. Kita sudah bikin regulasi, sudah bikin pengamanan, tidak akan ada yang lewat. Cuman kalau di laut kita hanya cuman punya tanda-tanda seperti buoy. Buoy itu seperti balon yang mengapung untuk ngasih titik-titik. Cuman itu kan tidak ada pagar, tidak ada apa, jadi amat sangat tidak bisa kita tutup, Mbak. Kita kan bikin water base-nya ini kebetulan di area
untuk nelayan mencari ikan juga ya, water base Pangpang itu kan memang areanya sangat luas. Jadi dan itu kalau secara dokumentasi mungkin dedicated ya Mbak ya. Cuman balik lagi kita sebagai kita Api Banyuwangi yang datang ke situ belakangan, yang sejatinya memang itu sebelumnya sudah digunakan. Berarti pada saat kita operasi pun kadang kan ada aja gitu loh Mbak, lagi mau take off, mau landing, tiba-tiba ada kapal lewat atau ada yang lagi ngejaring ikan. Jadi tapi balik lagi karena area yang besar itu dan juga bantuan ataupun support dari kru yang bertugas untuk ikut memantau di perairan Pangpang itu, mereka akan memberikan info seperti cuaca, ombak, dan juga memang seperti tadi kapal-kapal itu. Jadi kami sebagai flight crew maupun supporting crew harus benar-benar aware mengenai hal tersebut. Harapan saya sih para maskapai ataupun operator mungkin lebih banyak lagi untuk mengadakan seaplane, karena banyak yang kita tahu ya mungkin saat nonton media seperti apa, banyak sekali pedalaman-pedalaman yang harus ke satu kota besar itu berlayar berjam-jam apa segala macam untuk mencapai tempat tertentu. Tapi dengan adanya seaplane saya rasa amat sangat membantu dan efektif untuk transportasi kita di Indonesia.